Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama gue Rioris di Formula One 2023 Garret untuk round ke-9. Kita ini bakalan balapan di seri ke-9 itu di Kanada. Dan sekarang kita bakal balapan dengan kondisi yang sangat-sangat sunny di awal race. Dan nanti di beberapa waktu menjelang akhir balapan itu diprediksi bakal ada turun hujan cuy. Dan sangat disayangkan kita di Race GP Kanada memiliki hasil yang kurang bagus untuk kualifikasi, di mana kali ini kita ke start dari urutan yang sangat-sangat tidak kita harapkan sebelumnya. Dan entah kenapa gue merasa kayak bagian belakang mobil yang kita pakai itu kayak sering banget tergelincir, meskipun terkadang di tikungan yang sama, masa kayak di jenis tikungan yang sama di truk lainnya itu kita nggak pernah ngerasa kepelintir ban belakang. Dan sekarang itu kita alami cuy di Kanada ini. Dan padahal pun kita masih belum naik ke level 80%. Nah ini udah masih pakai level 75 aja. Entah kenapa kayak mobilnya kayak parah banget. Gue rasa ini kayak seakan-akan ada bagian mobil kita bagian belakang tuh kayak dicopot atau mungkin disabotase. Yang gue rasa ini yang bikin kita keganggu performanya dan gak bisa tampil maksimal di kualifikasi. Oke, langsung saja kita mulai sesi race di Canadian Grand Prix, tepatnya di round ke-9 F1 23 Garret. It's on the way. Dan langsung saja kita bertahap mengambil dari sebelah kiri. Langsung kita overtaking dua orang sekaligus dan nice move sekali. Meskipun sekarang kita mengambil dari sisi luar track, namun berhasil bisa kembali mengimbangi laju bagian dalam pembalap yang ada di sebelah kita. Oke, saat ini Norris biasa kita overtaking bisakah, dan masih belum bisa karena sangat sempit sekali cara yang bisa masuk itu overtaking mereka berdua. Tapi sekarang ini Piastri akan segera kita overtaking, dan bagus sekali Oscar Piastri berhasil di overtaking oleh Mas Pras yang sekarang berada di tempat ke-8. Dan kita dijepit di antara dua McLaren ini cuy. Apakah kita bisa menyusul kembali untuk posisi ke-7? Karena maksudnya dari si Norris, lihat aja. Gue rasa di Kanada ini kita nggak akan bisa berbuat banyak selain kita memiliki masalah di bagian ekor mobil kita. Kita juga bakal ngelawan musuh yang sangat kuat di Kanada. Oh my goodness mate, hampir saja Mas Pras menabrak bagian belakang mobilnya Lando Norris. Dan sekarang ini kita masih kembali bertarung side by side. Namun Mas Pras keluar jalur saking sengitnya duel atau battle dengan Lando Norris. Dan sekarang ini masih terjadi side by side, wheel to wheel hingga di turn terakhir. Oh my goodness mate, lagi-lagi ada collision, ban belakang agak nyangkut di bagian depan mobilnya Lando Norris. Tapi saat ini sudah aman, kita udah bisa merebut tempat ke-6 dari Lando Norris. Oke, Carlos Sainz di posisi 5 dan Esteban Ocon masuk di tempat ke-4 untuk sementara waktu. Tumben sekali Esteban Ocon bisa tampil maksimal di Race GP Kanada, atau lebih tepatnya kayak di beberapa race yang sudah kita lewati, karena sangat tumben sekali Esteban Ocon bisa tembus berada di 5 besar cuy. Gue menaruh curiga kepada Esteban Ocon, bukannya kita berpikir apa ya yang aneh-aneh kayak nuduh si Esteban Ocon, cuman gue curiga ini ada sedikit sabotase di dalam tim kita yang ngetukar atau menukar mobil kita cuy, dimana Mas Pras menggunakan mobilnya si Esteban dan si Esteban menggunakan mobilnya si Mas Pras yang sangat kencang sekali. Ini terbukti kita nggak bisa ngapa-ngapain di Race GP Kanada, bahkan untuk tembus di podium pun itu sangat mustahil bagi Pras cuy di race kali ini. Itu yang bikin kita kayak menaruh curiga kepada si Esteban Ocon dan juga tim Alpine. Dan benar saja hingga sekarang di lap ke-5 akhir kita nggak ada perubahan posisi sama sekali, masih ngestak saja di urutan ke-5, tepatnya di belakang dari Carlos Sainz dan juga Esteban Ocon. Apakah mungkin sesulit ini memakai mobilnya si Ocon cuy? Jadi lihat aja apakah kita bisa bertarung untuk bisa mempertahankan tempat ke-5, karena saat ini berhubung ada dua McLaren yang sudah mulai bersiap-siap dan menyusun sebuah strategi untuk bisa mengalahkan dan menobrak teman-teman dari si Mas Pras, sudah Pras. Jadi ya kita bakal coba untuk ladenin saja, misalkan nanti ada dua McLaren yang sudah mulai menyerang kita di beberapa lap ke depan. Oke, pokoknya ini mobil kayak nggak enak banget dipakai, dan ya kita pokoknya pasrah aja, apapun hasilnya kita nggak boleh ngeluh. Ini udah resiko jika balapan di F1, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya nurut dia sama atasan kita di tim Alpine sih. Oke, Ocon masih stay di tempat keempat dengan kompon soft. Kalau dipikir-pikir ya, di atas kertas dengan kompon yang lebih lunak, kita harusnya bisa untuk menyusul Carlos Sainz dan dua McLaren untuk saudara kita. Dan sekarang ini posisinya entah kenapa untuk Carlos Sainz sangat sulit banget buat dikejar. Itu yang bikin kita bingung, karena kemarin di GP Catalunya kita aja bisa untuk menang cuy.
dengan kompon yang sama dengan mereka. Masa kayak apa ya, kayak mobil itu lebih enak yang di GP Catalunya kemarin ketimbang di race kali ini. Gue rasa kayak mobilnya udah proper banget, udah prepare banget berbalapan di GP Catalunya kemarin. Tapi entah kenapa di Kanada kayak kita menyebut kayak hancur banget performanya, ban belakang sering selip. Padahal di Catalunya pun ada tikungan yang mirip sama di Kanada dengan tikungan hairpin yang kita harus keluar agak sedikit full gas, tapi yang nggak masalah juga, belakang masih aman-aman aja. Sekarang ini di GP Kanada kita nggak bisa ngapa-ngapain loh ini. Seperti di sini di hairpin yang sangat sulit banget buat kita ajak tenang mobilnya. Dan sekarang pun malah kita di overtaking sama McLaren sih. Si Lando udah mulai menyusul Mas Pras. Ini udah mulai mengkhawatirkan. Kita bakal pasrah aja untuk tetap berada di posisi saat ini yang ada. Pokoknya kita harus lebih bisa untuk menahan saja laju dari si Lando Norris agar kita nggak sampai mental di luar 6 besar. Ini dua McLaren pasti bakal habis-habisan banget buat mengejar kita di sini. Yang penting kita harus fokus kepada sisa race, tepatnya di GP Kanada. Hingga nanti pergantian ban menjadi kompon medium. Oh iya, lupa ngabarin kalau sekarang ini kita memiliki masalah di bagian ICE yang mana itu kayak sedikit udah mulai aus dan udah mulai minta ganti part. Jadi nanti di next race kita bakal mengganti part tersebut ya. Barangkali itu menjadi penyebab kita agak bermasalah nih di GP Kanada. Dan sekarang lap ke-8 hampir selesai dan kita bakal masuk ke race kedua yang mana kita bakal mengganti ban di lap ke-9 atau pit window yang bakal kita masuki. Kita bakal mengganti kompon ban medium sesuai dengan apa yang sudah kita pilih di strategi awal sebelum balapan dimulai. Dan sekarang cuaca nampak sudah mulai mendung, udah mulai gelap. Ini ada potensi besar nanti di pertengahan stint kedua akan ada perubahan cuaca yang semula mendung akan berubah menjadi hujan deras. Let's see, apakah itu akan terjadi? Jika terjadi, kita bakal antisipasi menggunakan ban intermediate atau ban sedang untuk ban basah sedang yang akan kita pakai nanti hingga akhir balapan. Itu yang udah kita pikirin dari awal nih untuk strategi balapan di GP Kanada. Oke, time to pit entry. Dan sekarang ini kompon ban kita itu rata-rata makanya udah sampai di angka 30-an%, udah gak enak banget. Semoga kita nggak macet di sini. Gila cuy, kita berusaha disabotase karena bagian ekor mobil kita itu nggak enak banget, parah. Kontrolnya nggak enak banget di GP Kanada ini cuy ya. Oke lah, nggak masalah. Yang penting kita udah bisa untuk time maksimal dan ngebuktiin kita nggak finish di luar dari zona poin. Oke, lap ke-10 kita mulai dan sekarang cuaca makin kesini, mendungnya semakin rapat, udah mulai menutupi keseluruhan permukaan langit yang tadi sempat muncul di cuaca awal balapan yang sangat terang benerang. Sekarang udah mulai gelap dan gue rasa nanti nggak lama lagi bakal ada pertanda tentunya yang sih bakal ngebikin balapan makin runyam cuy gara-gara basahnya lintasan di sirkuit Kanada, tepatnya di sirkuit Gilles Villeneuve. Oke, sekarang inilah kesempatan berlangsung dan sekarang kita masih kembali dibuntutin oleh Lando Norris yang ada di belakang kita meskipun masih agak jauh dengan jarak sekitar 1,3 detikan. Tapi it's okay, nggak masalah, biarkan dia mengintilin kita dari belakang cuy. Oke, hari ini kita pakai medium dan si Norris udah pakai soft. Dan kali ini sebentar udah masuk ke pit, yang berarti dia udah mulai bersiap-siap mengganti kompon ban yang lebih bagus lagi supaya bisa battle ngerabutin tempat ketiga. Bismillah. Oke, mode battle saat ini Lando Norris di belakang kita mencoba mengovertake dari inside line. Dan benar saja, Lando Norris mengovertaking Mas Pras dari inside line. Dan sekarang ini Mas Pras kembali melawan, mencoba keras untuk menyusul kembali Lando meskipun di blocking hingga di tikungan hairpin. Sektor ketiga, Mas Pras masih mengovertaking namun masih belum bisa. Oke, sektor DRS akan terbuka untuk Mas Pras bersiap-siap mengovertaking dengan mencoba slip trim. Here we go, McLaren versus Alpine di last sektor GP Gilles Villeneuve Canadian Grand Prix menuju last weekend. Dan kali ini Mas Pras masuk mengovertaking McLaren alias Lando Norris dan berhasil sudah Mas Pras mengovertaking Lando di lap ke-11 tadi. Duel masih berlangsung dan saat ini Lando datang dari sisi kanan di turn 1 lap ke-13. Lando Norris berhasil mengovertaking Prasetyo Pres di turn 1 tadi di lap ke-13 awal. Dan sepertinya guys, hari ini rintik hujan sudah mulai turun ke lintasan dan terus saja kita mengganti strategi dengan masuk ke pit box di lap saat ini juga untuk mengganti kompon ban basah intermediate tires. Oke guys,
ubah ke medium saat lagi. Dan sekarang kita sudah siap masuk ke pit untuk mengganti kompon ban basah, karena pastinya nanti di lap ke-14 curah hujan akan semakin tinggi. Saat ini mumpung belum terlalu deras, kita harus mengganti ban supaya nanti lebih siap untuk overtaking dan menyusul beberapa rival yang ada di depan dengan mencoba peruntungan untuk masuk di posisi 6 atau mungkin 5 besar. Semoga aja lah pokoknya. Oke, optimal langsung saja, dan ini merupakan kedua kalinya kita mengganti ban di Race GP Kanada dengan merubah kompon ban intermediate. Dan lihatlah, cuman Pras doang yang masuk ke pit mengganti ban lebih awal. Apakah nantinya di lap ke-14 rival-rival lainnya masuk ke pit agak lebih lama dari biasanya? Oke lah, saat ini curah hujan semakin deras dan saat ini kita tengah berada di tempat ke-19, tapi tidak mengapa, kita harus bersabar. Kita akan mengovertaking beberapa pembalap sekaligus di kala curah hujan semakin lebat. Satu orang pertama kita overtaking, Dani Ricciardo kita overtaking, dan sekarang di exit corner agak menyentuh diri pemanas tadi, ini masih aman. Dan sekarang tempatnya di exit corner menuju turn 1, lap ke-15 sedang berlangsung dan sepertinya belum ada pembalap yang masuk ke pit box untuk mengganti kompon ban basah, dan selama 2 lap ini baru kita saja yang menggunakan kompon ban basah. Dan saat ini giliran Valtteri Bottas kita overtake untuk posisi ke-17, dan finally Pras semakin merangsak di posisi yang lumayan bagus. Step by step kita akan kembali di posisi 6 besar cuy, kita pastikan itu. Dan sekarang Nico Hülkenberg kita overtake juga di backstride menuju last weekend, dan saat ini masuk ke tikungan terakhir menuju lap ke-16. Beberapa mobil masuk ke pit mengganti ban dan kita mengundercut dan langsung masuk di posisi berapakah? Di posisi ke-7. Dan sekarang di lap ke-17 siapa yang bakal kita overtaking di sesi pit box mereka? Dan sepertinya Lando Norris kita overtaking, dan bahkan Carlos Sainz pun juga masuk ke pit, yang mana saat ini Pras alhasil berhasil masuk di tempat ke-5. Namun kita mistake tadi sehingga sekarang Carlos Sainz masih menempel laju dari Pras untuk posisi ke-5. Kira-kira siapakah di antara kedua driver ini yang akan meraih posisi ke-5 di Race GP Kanada? Alpine versus Ferrari terjadi kembali di Race GP Kanada. Satu tikungan lagi dan satu lap lagi, Canadian Grand Prix akan segera usai, yang mana perebutan kelima masih terjadi antara berdua antara Carlos Sainz dan juga Praziano Pras. Masuki turn 1 tikungan chicane pertama, turn kedua exit corner. Oke guys, come on sedikit lagi, dan kali ini Carlos Sainz mengovertaking Pras, namun di turn di depan kita berhasil bertahan dari kejaran Carlos Sainz. Sang mendebarkan sangat-sangat duel kita di sini melawan Ferrari, perebutan kelima di GP Kanada. Kira-kira siapakah yang akan mampu berkuasa di kelima di antara kita berdua, antara Carlos Sainz juga si Mas Pras atau Praziano Pras? Alpine versus Ferrari, tinggal 1,5 lap lagi, menjadi setengah lap lagi di GP Kanada. Pertarungan akan segera usai di antara kita berdua. Keep focus, keep fighting, stay in the line. Dan ini udah mulai parah banget cuacanya, kita udah mulai harus fokus sekali. Dan sekarang meskipun Carlos Sainz menempel, kita nggak perlu khawatir, kita masih ada rasa yang sangat tinggi untuk tepat berada di posisi ke-5. Oke, exit corner, tinggal 1 sektor lagi, backstride tersisa, dan 1-2 tikungan lagi tersisa, tepatnya di last chicane. Dan gap dengan Carlos Sainz cukup menjauh, aman bagi Pras untuk bisa melibas last corner di posisi pertama, dan Verstappen meraih kemenangan bersama Red Bull. Dan kali ini di exit corner tikungan terakhir, finally Pras mampu menyelesaikan balapan di tempat ke-5 setelah standar rute ke-11 tadi di cuaca yang sangat-sangat tidak menentu, dan kita berhasil membuktikan diri dengan Alpine F1 Team. Oke, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan saat ini driver of the day adalah Praziano Pras. Luar biasa, sudah kita prediksi kita bakal lumayan kuat jika ada perubahan cuaca seperti ini. Sangat tidak bisa terprediksi, dan Red Bull bersama Verstappen akhirnya kembali di puncak kemenangan. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I love it when you go into a race day with no data from the weekend to fall back on. It's a real step into the unknown. Planning goes entirely out of the window.
The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team. Dan oke guys, inilah dia hasil akhir race GP Kanada yang mana Verstappen menang dan ternyata Esteban Ocon berhasil masuk di tempat kedua. Entah ini beneran disabotase apa enggak, tapi yang jelas gue rasa untuk mobilnya Pras enggak wajar kalau sepelan ini. Biasanya kayak kita udah bisa fight di depan dan sekarang malah nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ditukar aja mobilnya dari yang kita pakai mobilnya si Ocon dan si Ocon pakai mobilnya si Pras. Itu yang gue rasa yang kita alami kayak bersama, makanya kayak disabotase di race GP Kanada ini. Agak lihat, tapi ya siapa tahu itu adalah permainan dari tim Alpine yang sangat jangan ngebikin kita supaya nggak selalu menang dan bisa fight di depan. Dan di klasemen kita masih di posisi pertama, namun Verstappen akhirnya semakin ngepangkas dan semakin merapatkan gap point dengan Valentino Pras hingga sekarang tinggal berjarak 25 poin saja. Gue rasa besok di next race pasti bakal lebih seru lagi persaingan di antara kita berdua, antara Verstappen dan juga Pras yang berebut puncak klasemen di F1 Career musim ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Career di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.